Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi, masih bersama dengan narasumber Ines, ada Brigpol Yani Rahmawati SH, Bintara si Propam Polres Boyolali Polda Jawa Tengah. Nah, Mbak, kalau boleh tahu ya, perbincangan kita mengenai bahasa isyarat. Kalau boleh tahu, apakah ada untuk paguyuban poluan penerjemah bahasa isyarat di lingkup Polres Boyolali atau mungkin ada juga di Polda Jawa Tengah di sana? Iya, kalau di Polres Boyolali ada itu tadi, satu tim itu tadi. Kalau Oke. di Polda Jawa Tengah saya kurang tahu. Oh, berarti Mungkin sementara belum ini dibentuk ya. sementara ini berarti yang ada adalah yang di Polres Boyolali itu. Iya. Tapi memang udah tersebar ya? Iya. Polres lain sebenarnya juga ada, cuman nggak ke up aja mungkin. Belum Oh, aja, belum ke up. oke. Kita kembali lagi dengan kegiatan Mbak untuk menerjemahkan dengan menggunakan bahasa isyarat. Tadi kan sudah disampaikan juga untuk press release atau mungkin konferensi pers, sorry, Pers. pada saat konferensi pers. Mungkin boleh diceritakan mungkin kasus apa yang pernah disampaikan informasinya kepada teman-teman istimewa? Oh iya. Pertama saya pernah dulu itu sama Pak Kapolda itu soal vaksin Covid. Mhm. Terus teman saya itu yang nanda itu sama Pak Kapolri, waktu itu di PT Pan Brother, eee, sama juga sama vaksin di para buruh. Iya. Terus saya Pak Kapolres, biasanya paling sering Pak Kapolres, Kasat Reskrim, pencurian, Mhm. pencurian motor, terus ada pembunuhan juga, persetubuhan, Mhm. ya kasus-kasus yang ada di Polres Boyolali. Tapi ada nggak satu mungkin dari kasus yang pernah Mbak sampaikan informasinya, mungkin yang paling berkesan buat Mbak? Yang paling berkesan yang pertama, karena saat itu saya masih pertama banget, terus, banyak komentar netizen Oh, yang itu yang yang sama Pak Kapolda itu? iya itu. Oke, Itu membuat terus? saya, apa sih kok sampai kayak gini?" Sampai saya, apa ya, dihujat sama netizen. Tapi nggak kendor dong? Enggak, habis itu kan kita latihan lagi, belajar Itu lagi. belajar laginya berarti transisinya berapa lama tuh? Dari yang tadi, apa, bahasanya, ada yang CB, CB sama Bisindo. Bisindo? Ya tuh habis habis saya press release itu, terus ada komentar-komentar dari netizen, eee, 2 apa 3 hari ya, langsung itu dipanggil sama komunitas itu, Tapi komunitas belajarnya tuh lama tuli. nggak untuk yang Bisindonya itu, saat itu? Iya kan soalnya kita ada WA-nya ya, jadi Iya. kita bisa kalau kesulitan bisa per WA, apa, tanya gitu. Oke, Mbak, dari pengalaman Mbak mengenai belajar bahasa isyarat berarti udah hampir 4 tahun ya? Siap. 4 tahun. Menurut Mbak sendiri dampak sosial apa sih yang dirasakan selama menjadi penerjemah bahasa isyarat? Mungkin terutama mendorong akses informasi untuk penyandang disabilitas selama ini atau seperti apa Mbak? Silakan. Iya, bagi saya dampaknya, terbangunnya empati dan saya jadi tahu tentang dunia teman-teman difabel, khususnya teman-teman tuli, dan membuka mata masyarakat untuk mengetahui realitas difabel, teman-teman tuli, dan kebutuhan-kebutuhan teman-teman tuli yang di luar sana. Oke. Mbak, kemudian untuk apakah memang selama menjadi penerjemah bahasa isyarat ini juga sekaligus memberikan motivasi agar difabel itu tetap semangat dan juga berkarya atau seperti apa, Mbak? Iya, kalau soal memberikan motivasi itu pasti kita, eee, waktu pelayanan langsung, Oh, ada teman-teman yang difabel. mengalami tindak pidana atau apa, itulah kita kasih motivasi, nggak usah patah semangat, tapi teman-teman difabel yang dari komunitas tuli itu, Mhm. mereka semangat-semangat, sangat kreatif. Selain dia sebagai pekerja di buruh, dia juga mempunyai keterampilan bikin eee, apa, kayak hiasan-hiasan dinding Heeh. gitu, dan mereka semangatnya luar biasa. Oke, berarti berarti Mbak pun sering untuk rutin bertemu dengan teman-teman itu sampai dengan sekarang? Ya, kalau rutin enggak sih ya, Heeh. cuman kalau teman-teman pengen ketemu, kita juga pengen ketemu, ya udah kita silaturahmi gitu. Mbak, apakah dengan menggunakan bahasa isyarat ini juga mendorong masyarakat untuk tak segan berkomunikasi dengan teman tuli kalau di sana seperti apa reaksinya? Iya, kalau masyarakat mungkin masih kurang ya, karena mereka juga belum Paham tahu ya mungkin ya? bahasanya, Mhm. ya.
Tapi kalau teman-teman Polri sendiri ya antusias untuk belajar. Kok gimana, tertarik gitu, gimana gimana, ini gerakannya gimana gitu. Kadang pengen juga komunikasi sama teman-teman tuli. Pak Kapolres izin Pak, ya. Bisa kali ya dilatihkan, apalagi untuk yang bagian layanan di Pelayanan, SKPD iya. seperti itu ya Mbak ya. Oke Mbak, ini kan informasinya juga suka ada Police Goes to School, salah satunya juga ke SLB atau sekolah luar biasa. Apakah juga diperintahkan untuk menerjemahkan materi mengenai rambu lalu lintas dan keselamatan sekolah kepada murid-murid tunarungu? Pernah? Kalau itu belum pernah ya, Oke. kami belum pernah goes to school di SLB. Mungkin besok lah ya, ada momen HUT Poluan Police Goes to School, besok kita ke SLB. Amin, mudah-mudahan ya. Iya. Dan ini karena menurut saya teman-teman istimewa, saya menyebutnya adalah teman-teman istimewa ini memang mungkin sebagian masyarakat di luar sana belum belum teredukasi Iya. atau mungkin jadi masih menanggapinya mungkin masih sebelah mata. Dan dengan adanya seperti Mbak Rahma ini juga tentunya sangat membantu untuk teman-teman di luar Iya. sana yang mungkin kesulitan untuk berkomunikasi, dan mudah-mudahan sih untuk seperti ini bisa menjadi percontohan juga untuk layanan Polri dimanapun, harapan saya sih gitu. Iya. Tapi Mbak boleh nggak sih ajarin saya untuk mungkin abjad dasar deh? Oh, boleh. Gimana gimana gimana? Kalau A mungkin? A. Oh ini A A. gini ya. Terus B. B. Ya, C. C. D. D biasa ya. Oke. Biasa ya. Terus Ini Bisindo ya Mbak ya? Ibu Bisindo. ya. D. D. E. E. F. F sama sih, lebih ke Sama. Kalau iya ini sama kayak aja. iya Oh, kayak oke, huruf sama aja. biasa. F. Terus G. G. H. H. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Oh, Q. Q gini. Q gini Q. Oh, Iya iya Q. iya. R. R. Harus bunyi ya? S. Iya. Gak bisa. Bisa S. bunyiin oke. S. T. T. U. U. V. V. W. Oh, hampir W. sama kayak M Iya ya? iya. Bedanya apa? W. Oh, Iya gini W. Oh, dibuka. Iya. Kalau tadi M gini ya? Iya. Nutup, oke. X. W, X. Y. Y. Z. Z. Ya, Oke, iya. berarti kalau Ines I. N. E. E. Z. Nah, keren. Oke, berarti aku sekarang udah bisa ya. Lama. Kita tadi udah belajar mengenai bahasa isyarat. Nah, mungkin dari Mbak pernah dengan pengalamannya mengenai bahasa isyarat, apakah ada harapan mengenai standarisasi nasional untuk bahasa isyarat mungkin agar lebih seragam atau seperti apa? Silakan. Sebenarnya untuk keseragaman dari CB sendiri kan udah Ada. nasional ya, cuman dia kan di formal di dunia pendidikan. Kalau Bisindo mungkin ya seperti bahasa daerah kita, nggak mungkin bisa sama dari Sabang sampai Merauke karena kita kan punya bahasa daerah masing-masing gitu. Berarti yang sebenarnya harus dipelajari satu memang yang wajib adalah CBC-nya itu. Ya. CB itu CBC. ya itu kalau di sekolah ya. Kemudian baru nanti kita mungkin bisa diperdalamnya untuk Bisindo. mengenal masyarakat itu. Iya, Bisindo Bisindo. itu. Oke, baik. Mbak, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Mbak? Silahkan. Oh ya, pesan yang mau saya sampaikan sebenarnya teman-teman difabel ini mempunyai hak yang sama ya, Ya. bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi hentikan stigma dan diskriminatif dan mari kita bersama wujudkan Indonesia yang adil dan setara untuk semuanya. Baik, terima kasih. Saya suka sekali dengan pesannya, wujudkan Indonesia yang adil dan setara untuk semuanya. Iya. Betul, mungkin ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Polri TV juga tentunya untuk menggugah rasa bahwa kita seluruhnya sama. Iya. Tapi terima kasih untuk pesannya, ceritanya, dan semua pengalamannya. Dan tentunya terima kasih juga sudah hadir bersama dengan Ines di sini ya Mbak ya. Iya. Dan oh iya, aku mau minta tolong boleh nggak? Apa itu? Karena kan aku pengen kasih nih biar teman-teman yang di luar sana juga tahu nih kalau kita mau ngucapin terima kasih, mau pamitan juga. Oke. Mungkin boleh dipraktekin. Berdiri ya? Nggak apa-apa.
Lebih enak berdiri ya? Berdiri aja. Oke, boleh. Aku mau kasih pesan terima kasih. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Episode berikutnya. episode Berikutnya. Baik. Terima kasih dan kita pamit ya. Salam presisi. Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan ini, kami Polres Boyolali menyatakan sanggup dan berkomitmen dalam pembangunan zona integritas untuk 1. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 3. Tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum. 4. Memberi pelayanan terbaik, mudah dan transparan. 5. Memungut biaya dari hasil pemberian layanan sesuai dengan yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Apabila kami tidak menepati komitmen ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.